Halo semuanya, kembali lagi di channel Isofrit bersama saya Iwan Sabrudin. Dan di video kali ini kita akan belajar pemrograman dasar, tapi kita kali ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Biasanya kalau kita coding Python itu harus di PC atau laptop, tapi di kesempatan kali ini karena kebanyakan siswa ada yang tidak memiliki laptop atau PC, maka dari itu kita di sini bisa menggunakan aplikasi yang namanya Decoder. Nah, ini ada aplikasi Decoder. Kalian bisa mendownloadnya di Play Store, atau yang menggunakan iOS bisa mendownloadnya di App Store. Nah, di sini kita buka saja Decodernya. Setelah dibuka, pastikan ketika kalian menggunakan ini kalian sudah ada koneksi internet ya, karena nanti ngompilnya dia harus menggunakan koneksi internet. Nah, di sini ada tombol Start Coding. Kita klik saja. Di sini ada banyak opsi, tapi di pelajaran saya lebih sering menggunakan bahasa pemrograman PHP. Tapi di kesempatan kali ini kita akan menggunakan bahasa Python. Kenapa bahasa Python? Karena bahasa Python itu sekarang sedang booming atau banyak sekali digunakan di luar sana. Nah, Python sekarang sudah versi 3. Di sini saya ingin menggunakan Python versi 3. Nah, jadi kalian yang tidak memiliki laptop atau PC jangan berkecil hati. Kita bisa coding bahasa pemrograman Python menggunakan smartphone kalian. Oke. Mungkin tampilannya tidak jauh beda. Saya di sini menggunakan iOS. Kita pilih Python 3 lalu kita next. Setelah next, di sini kita untuk pelajaran pertama kita buat saja file dengan nama latihan 1. Filenya ekstensinya .py ya, singkatan dari Python. Kalau PHP berarti .php. Nah, kalau di PC kita harus install dulu bahasa pemrograman Pythonnya pakai editor, lalu dikompil, dijalankan. Nah, kalau di sini kita tinggal buat filenya, kita create. Nah, nanti untuk menjalankannya kita tinggal klik play saja. Oke, di sini kita lihat di tab Python sudah dikelompokkan di sini Python. Nah, di sini kita sudah tadi membuat file namanya latihan1.py. Kita buka saja. Nah, di atas ini ada title, description, ada text. Ini untuk komen saja untuk kita supaya kita tahu, oh ini loh untuk apa. Tapi karena kita latihan, di sini kita langsung saja, kita tidak isi dulu, tidak apa-apa. Nah, enaknya di Python tidak ada tag pembuka, tidak ada titik koma dan yang lainnya. Pertama, semua bahasa programmer rata-rata kan ada hello world-nya dulu ya. Untuk menampilkan atau mencetak tulisan kita bisa menggunakan sintaks print, kurung buka, petik seperti biasa, hello world. Nah, kalau di PC atau laptop biasanya harus menjalankan terminalnya atau menjalankan konsol Python spasi atau mungkin Python 3 spasi nama filenya. Tapi kalau di sini kita cukup klik tombol play di sini. Kita klik. Nah, langsung keluar hello world. Nah, berarti perintah untuk menampilkan adalah print. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita belajar tentang variabel. Di Python itu variabelnya tidak perlu menggunakan dolar seperti di PHP. Di sini misalkan kita ingin membuat variabel dengan kita beri nama gini ya. Nama sama dengan kita isi value-nya. Misalkan di sini value-nya nama, di sini value-nya yaitu saya kasih Iwan misalkan. Oke. Nah, tidak perlu titik koma. Lalu di sini saya mau memberikan variabel namanya umur misalkan. Umur di sini saya isi 17. Masih muda dong. Oke. Lalu untuk menampilkan variabel itu kita bisa menggunakan print nama saya, bisa seperti ini. Lalu kita print lagi variabel. Kita jalankan nama saya Iwan. Oke. Di dalam ya. Di bawah maksudnya. Lalu untuk concat kita bisa pakai apa ya? Kalau concat ya, titik kayaknya ya. Titik nama. Error. Saya lupa kalau concat itu apa ya di Python ya.
apakah plus atau pakai koma. Nah iya, pakai koma ternyata. Untuk concat kita bisa menggunakan koma. Nama saya Iwan, lalu kita misalkan kita mau tambah lagi, nama saya Iwan dan usia saya adalah, kita kasih koma, umur, kita play. Nah, nama saya Iwan dan usia saya adalah 17. Nah, ini untuk menggabungkan variabel dengan string. Oke. Kalau string itu ada petiknya, kalau integer itu cukup, tidak usah pakai petik gitu ya. Oke, misalkan di sini saya punya variabel angka 1, kita isi nilai 2, lalu angka 2 kita isi nilai 3 misalkan, lalu kita ingin menjumlahkannya, kita cukup print angka 1 plus angka 2. Nanti akan menampilkan penjumlahan angka 1 dan angka 2. Kita play. Nah, hasilnya 5 karena 3 tambah 2. Oke, gimana kalau kita beri petik misalkan ya? Apakah jika 2 ini kita beri petik, apakah dia menjadi string? Oke. Kita beri 2 di sini lalu kita jalankan. Nah, tidak bisa. Sorry. Jadi string dijumlahkan atau dioperasikan untuk penjumlahan aritmatika itu tidak bisa. Karena string itu bukan untuk dijumlahkan. Oke, seperti ini. Nah, jadi lalu untuk perkalian berarti kita tinggal menggantinya menjadi bintang ya. Kalau perkalian berarti 2 kali 3 itu hasilnya 6. Pembagian juga garis miring, pengurangan juga tinggal ganti minus seperti itu. Lalu kalau kita langsung saja. Ini kan masih statis ya. Lalu bagaimana kalau kita ingin dinamis? Dinamis di sini kita terlibat, angkanya bisa kita rubah-rubah gitu kan. Oke, kita ke string dulu ya. Misalkan di sini saya ingin punya nama. Nama untuk kita tinggal gini, input. Kita kasih petik, masukkan nama kamu. Oke. Kalau sudah berarti nanti akan keluar nama di situ. Lalu akan disimpan ke dalam variabel nama, lalu kita bisa menampilkannya kalau ingin kita tampilkan. Selamat datang. Terus kita panggil namanya tadi siapa? Tadi ya namanya. Oke, kita jalankan misal. Nah, lalu keluar pertanyaan di sini, masukkan nama kamu. Lalu kita ketikkan nama saya misalkan di sini Iwan. Kita enter. Selamat datang Iwan. Nah, langsung dia sesuai dengan apa yang kita ketikkan gitu loh. Kita masukkan apa lalu dia akan tampil secara otomatis. Nah, itulah yang disebut dengan variabel dinamis. Jadi kita terlibat di dalamnya. Oke, lalu kita akan mencoba membuat kalkulator sederhana ya. Penjumlahan aja dulu. Misalkan di sini ada angka 1 sama dengan input masukkan angka pertama. Petik 2 gini ya, nggak apa-apa. Oke, lalu angka 2 sama dengan input masukkan angka kedua. Oke, setelah itu kita proses. Gini, kita simpan ke hasil aja ya. Hasil sama dengan angka 1 plus mana plus? Oh, ini plus angka 2. Nah, nanti ada hasilnya, lalu kita tinggal print aja kan. Print hasil penjumlahan dari, lalu kita tampilkan aja nggak apa-apa, angka 1. Oh, ada komanya, lupa. Koma, penjumlahan. Sorry. Koma. Ini susahnya kalau nggak pakai keyboard ya. Ya maklum kan kita nggak pakai PC.
Penjumlahan angka dari angka 1 plus gini ya, enggak ditambah koma angka 2 koma adalah, taruh sampingnya sini, adalah hasil. Warnanya beda ya, harusnya padahal di sini itu warnanya putih harusnya yang variabel ini, tapi ya nggak tahu lah, namanya juga aplikasi gratisan ya. Oke, kita jalankan. Masukkan angka pertama. Angka pertama saya ingin memasukkan angkanya yang rada sulit ya, misalkan 1254 ditambahkan dengan misalkan 876. Hasilnya adalah, hasil penjumlahan dari 1250 ditambah 876 adalah 1000 ya sekian lah. Nah, dia bisa menghitung kalkulator seperti ini. Nah, itu bisa dimodifikasi kalian untuk membuat pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Di sini saya ingin mencoba untuk memasukkan gini ya, nilai negatif. Coba masukkan angka pertama. Angka pertamanya misalkan minus 12, lalu kita tambah 2, harusnya hasilnya minus 10 ya. Nah, salah di sini. Minus 12 ditambah 2 harusnya itu kan apa namanya? Minus 10. Oh, berarti di sini itu input di sini bukan angka, tapi di sini input di sini masuknya string. Jadi makanya dia ketika dijumlah dia tidak menjumlahkan, tapi hanya mengkonket, menyatukan. Oke, kita coba cari di Google dulu ya. Python string to integer. Tinggal dikasih kurung in gitu coba. Oke, kita coba di sini. Nah, kita bisa masukkan di sini atau kita masukkan di sini seperti ini. Kita taruh di sini, lalu kita plus, lalu di sini juga kita tambahkan in. Oke, di sini kita beri kurung tutup. Oke, hasilnya semoga integer. Kita jalankan. Minus 12 ditambah 2. Ya, hasilnya minus 10, betul sekali. Nah, ini baru penjumlahan. Tapi ini hanya integer ya. Kalau ada koma-komanya itu maksudnya nanti di float. Coba kita misalkan 0,5 ditambah 0,7, harusnya 1,2 ya. Nah, tidak bisa. Invalid literal for integer. Tapi kalau ingin kita bisa ada koma-komanya, maka di sini harus kita rubah menjadi float. Oke. Kita jalankan. Masukkan angka pertama, misalkan tadi 0,5 ditambah 0,7, hasilnya adalah ya 1,2. Lalu kalau misalkan kita tanpa koma ya, misalkan 1 ditambah 3, hasilnya harusnya 4 kalau integer, tapi kalau float biasanya nanti 4,0 biasanya. Tuh kan 4,0. Ya nggak apa-apa. Nah, itu sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat coding dan selamat bersenang-senang. Terima kasih.